Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-imamul muallifu rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi 'ulumihi wa bikum fid dharaini amin. Ya qaumu la tahtausu antum hausun. Wahai orang-orang pilihan Allah, la tahtausu, janganlah kalian melakukan hal yang sia-sia. Antum hausun, selama ini kalian berada di dalam kesia-siaan. Hadal ilmu la yanfa'ukum bila amalin tahtajuna an ta'malu bihadas sawadi alal bayadi wa huwa hukmullahi azza wa jalla. Udah tuh. Ta'maluna bihi yauman ba'da yaumin wasanatan ba'da sanatin hatta taqa'a fi aidikum famaratuhu. Hadzal ilmu la yanfa'ukum bila amalin. Ilmu ini tidak akan bermanfaat bagi kalian jika tidak diiringi dengan perbuatan. Udah tuh. Ilmu yang kita miliki tidak akan berguna bagi kita kalau tidak kita praktekkan. Apa Ustaz? Biar kata ngaji tiap malam, kitab yang dibaca bukan kaleng-kaleng, udah kitab tinggi ilmunya gitu. Tapi kalau kagak dipraktekin, layan fa'ukum, kagak ada gunanya. Udah jelas. Ibaratnya kayak orang punya duit. Duit sih punya sama punya. Cuma di tangan orang. Punya duit mah punya, cuma dikantong-kantongin aja. Perut lapar kagak dibeliin nasi uduk. Aus kagak dibeliin es. Lah ujung-ujungnya punya duit mah iya. Lapar tetap. Aus tetap gitu. Pakai itu duit kalau emang lapar mah. Belanjain. Apa Yusuf? Hah? Tergantung duitnya Bang Adi. Apa Ustaz?
Kalau dulu gue nyontohinnya kayak orang punya gala. Kalau emang kita punya gala, kita punya tangga, kita pengen metik pohon, pakai itu gala. Tangga pakai itu. Buat naik pohon rambutan, pakai. Ini mau gala dibawa-bawa doang. Tangga digotong-gotong doang. Itu buat tangga buat apa Ustaz? Kagak, saya bawa-bawa aja. Agak digotong-gotong aja. Atau kayak Ustaz Badrun, joran dibawa-bawa dong, ditenteng-tenteng mana aja joran. Mancing kagak, kempang kagak. Ilmu pun begitu. Apa sih bersifat itu? Kayak kresek aja. Nggak ada gunanya kalau ilmu itu belum kita praktekkan. Biar ilmu yang kita punya ada gunanya, kudu kita praktekin. Begitu mantap. Kayak Oman, senjata mau punya dia. Mana gede banget lagi palanya kan. Nah, cuma kagak dipakai-pakai, kagak ada gunanya juga masih. Apa gimana? Ntar Pak Guru, ntar. Ada. Udah bersengket aja. Udah tuh. Tahtajuna an ta'malu bihadas sawadi 'alal bayadi. Kamu perlu mengamalkan tulisan hitam ini di atas kertas yang putih. Wa huwa hukmullahi azza wa jalla, yaitu hukum Allah azza wa jalla. Ini tulisan hitam di atas kertas putih artinya Al-Quran ya. Yang kemudian ditafsirkan oleh para masyaikh melalui kitab-kitab. Perlu itu. Kayak kita kemarin udah belajar masalah azimah. Jangan cuma dipelajarin doang. Terapkan, pakai itu azimah. Kita udah belajar tata cara sholat yang rapi, pakai itu. Dari mulai bacaannya pelan-pelan. Bismillahirrahmanirrahim. Pakai Bang Ipul. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Paling belakang ngorok. Ya semua yang udah kita tahu ilmunya, cara memperbaiki sholat kita, cara puasa yang cakepnya bagaimana, itu, cara sedekah yang baik bagaimana, kan kita udah tahu semua itu hukumnya. Cara bergaul di masyarakat gimana, cara menjalankan rumah tangga seperti apa, kan udah tahu semua hukumnya. Pakai itu, terapin. Belum lagi ntar ditambah amalan-amalan yang dikasih sama guru kita kan. Apa aja tuh, udah sebuku udah. Apa Ustaz? Ya ibarat kayak orang berobat mah, nembus resep doang rajin. Nembus resep, isi-isi ke apotik, isi-isi ke apotik. Nembus resep. Asal anu isi-isi ke rumah sakit, isi-isi ke rumah sakit. Dikasih obat, sampai seplastik sama dokter. Pas sampai rumah kagak diminum lagi aja. Apa Bang Mak? Kudu kita praktekin itu agar ilmu yang kita udah dapat bermanfaat buat kita.
Udah tuh jelas. Ta'maluna bihi yauman ba'da yaumin. Kamu terapkan ilmu itu sehari demi sehari. Wasanatan ba'da sanatin. Tahun demi tahun. Hatta taqa'a fi aidikum tamaratuhu. Sehingga akan sampai ke hadapanmu buah dari ilmu yang kamu amalkan. Kan begitu, kita dari dulu udah diajarin itu. Al ilmu bila amal, kasyajar bila tamar, kan gitu. Ilmu yang kagak diamalin, kayak pohon kagak ada buahnya. Amalin itu ilmunya. Jangan ngaji doang tiap malam. Udah tahu ngomongin orang dosa. Udah tahu gedeg sama orang kagak boleh. Tetap aja masih bugono-bugono juga. Aku saya Badrun manggut-manggut aja ente. Kita udah tahu bahwa kita harus menerapkan sifat-sifat yang terpuji di hati kita. Kudu tawadu. Apalagi? Jangan hasad. Jangan sombong. Jangan riya. Jangan toma. Udah diajarin itu dari dulu. Cuma sekarang masih bugono aja. Ya. Terapkan itu semua setiap hari. Kita rutinkan perbuatan baik itu. Ilmu yang kita punya kita terapkan setiap hari. Kita praktekin setiap hari. Nanti lama-kelamaan kita akan merasakan buahnya. Nanti ibarat kayak orang nanam, setiap hari dia kasih pupuk, dia siram. Nanti lama-kelamaan begitu udah tumbuh gede, ngerasain buahnya. Kalaupun kita nggak ngerasain, nanti anak cucu kita yang ngerasain, kan gitu. Udah. Hatta taqa'a fi aidikum tamaratuh. Sehingga akan sampai ke hadapan kalian buah dari ilmu yang kita amalkan. Jelas itu, kiai nambahin, cukup. Minimal kalau belum bisa nerapin semua yang kita udah tahu, minimal 10%-nya dah. Minimal. Wa'mal walau bil usyri kazakat. Terapkan ilmu yang kamu dapat meskipun baru bisa 10%. Kazakati, seperti zakat. Zakat itu kan dari seluruh harta, kewajiban kita 10%. Begitupun ilmu. Kalaupun belum bisa nerapin semuanya, minimal 10% mah udah kita pakai. Itu minimal. Udah tuh. Pak Yusuf kan nambahin? Cukup. Iya. Pinter gini kan? Ma tudraku kulluh la tudraku kulluh. Itu kaidahnya. Ma tudraku kulluh, apa yang tidak bisa dikerjakan semuanya, la tudraku kulluh, jangan ditinggalin semua. Kayak bocah aja belajar puasa. Kalau emang belum bisa puasa sampai maghrib, minimal sampai johor dulu dah. Gitu. Bocah tapi bagi mam. Kalau bagi mam jangan. Kaidahnya begitu. Ma la tudraku kulluh la tudraku kulluh. Yang belum bisa dikerjain semua, maka jangan ditinggal semua. Minimal tadi 10%-nya tetap kita terapin. Kalau belum bisa ngambil semua. Abang Uri, nambahin kali. Sebulan 3 kali aja kali.
Ya istilahnya kan begini Bang Uria, taraweh itu kan prinsip dasarnya tetap sunnah. Gitu. Jangan juga memaksakan diri kita jadinya seolah-olah taraweh itu wajib. Gitu. Ya udah, sebisanya kita aja. Emang bisanya cuma seminggu, ya udah. Bisanya 4 hari, ya udah. Gitu. Makanya kan Rasul begitu. Begitu Rasul sholat di masjid 4 malam, ada yang bilang juga 6 malam. Jamaah tahu, sahabat tahu, pada ngikut sholat di masjid. Malam besoknya Rasul udah nggak datang lagi ke masjid, takut jadi wajib. Ya artinya tarawih itu emang dasarnya sunnah, nggak usah dipaksain. Ya kapan kita sempatnya aja, kapan kita bisanya aja. Terus bilangan rakaatnya juga nggak harus maksain sampai segitu sehingga mengerjakannya terburu-buru. Tergantung niatnya Pak Yusuf. Kalau tarawih memang pada dasarnya ya 20 rakaat kalau tarawih. Kalau qiyamul lail itu yang bebas. Gitu. Qiyamul lail itu 8. Apalagi kayak kita mah kan emang niatnya kudu subuh, bebas itu mah. Mau 4 go, mau 6 ge gitu. Emang kudu subuh kita mah. Bebas aja kita. Kalau orang-orang tarawih kudu sholat isya dulu. Nah kita mau kudu subuh, kagak pakai isya dulu, sah aja udah. Apaan? Saking rajinnya. Yang tarawih baru itu yang harus 20. Emang riwayatnya begitu. Kecuali buat orang Madinah itu 36. Orang Madinah 36. Kalau kita ya 20 dah. Tapi buat qiyamul lail itu nggak ada batasan. Udah, kayak kita kan cuma 8, udah nggak apa-apa. Meskipun Bilalnya teriak taraweh, tetap aja kita mah kudu subuh. Tetap aja biar kata kita kudu subuh, Bilal tetap sholatan sunat taraweh. Udah tuh. Jadi begitu Bang Uri. Udah emang pada dasarnya tarawih itu sunnah. Jadi jangan sampai seolah-olah tarawih itu jadi wajib. Udah. Yang sunnah biarin tetap sunnah. Artinya kita kerjain bagus, enggak juga enggak apa-apa kan. Barangkali kita punya kesibukan yang lain, kayak teman-teman kita ada yang kerja malam. Enggak jadi masalah dia. Meskipun misalkan tarawihnya sebulan cuma 3 kali. Ya nggak jadi masalah karena memang prinsip dasarnya itu sunnah. Udah tuh jelas Bang Ria. Apa Ustaz nambahin Pak Ketua kali cukup. Ya gulam ilmuka yunadika ana hujjatun alaika in lam ta'mal bi wa hujjatun laka in amil tabi. Wahai anak-anakku tercinta, ilmuka yunadika, ilmumu selalu berkata setiap hari kepadamu. Meskipun asal katanya nada itu teriak ya. Bis kalau dibilang pelan-pelan kagak denger Pak Rahmat, teriak ilmu jadinya. Ana hujjatun alaika in lam ta'mal bi. Aku ini akan menjadi hujjah untuk kalian in lam ta'mal bi. Jika kamu tidak mengamalkan aku akan menjadi hujjah untuk kalian untuk kamu jika kamu tidak mengamalkan aku. Hujjah yang membahayakan ya, yang membuat kita celaka. Wa hujjatun laka in amil tabi. Dan hujjah yang menyelamatkanmu jika kamu mengamalkan aku. Nanti jadi hujjahnya di akhirat.
Ilmu protes. Apanya? Emang begitu. Begitu. Makanya ketika ada sebuah kasus di zaman Sayyidina Umar, ada sebuah kampung yang semua penduduknya kagak ada yang puasa pisan. Begitu dilaporkan oleh seorang sahabat, Sayyidina Umar nanya, apakah di kampung itu ada orang alimnya? Ada. Ya Amirul Mukminin. Kalau gitu, hukum orang alimnya terlebih dulu. Dan kasih hukuman 3 kali lipat. Kalau orang yang kagak tahu ilmunya, dia ngerjain maksiat, hukumannya 1. Kalau yang alim, 3. Hah? Tuh kalau bahasa orang wetannya, orang wetan. Apa Pak Rahmat? Bahasanya. With great power comes great responsibility. Itu kata orang wetan. Kekuatan yang besar akan memberikan tanggung jawab yang lebih besar. Orang yang bodoh, tanggung jawabnya pasti lebih kecil dibanding orang yang punya ilmu. Cuma tentunya kalau dikerjain, nilainya lebih besar yang punya ilmu, gitu kan. Nilainya lebih besar, tapi resikonya juga lebih besar. Kayak orang dagang aja Bang Ipul. Kalau yang modalnya 1 juta, keuntungannya kecil, tapi resiko ruginya kecil. Tapi yang dagang modalnya ratusan juta, untungnya gede, tapi resiko ruginya juga gede. Sama, kayak ilmu begitu. Apa tuh? Jelas? Hah? Belajar di mana? Emang kayak orang-orang kita nonton YouTube. Emang apa Ustaz? Karena aneh amat dengar saya ngomong bahasa Inggris. Udah tuh. Nanti di akhirat ilmu begitu. Ya Allah, saya ini dicari doang sama dia ini, dipakai sama kagak gitu. Hah? Dicari doang. Tapi juga jangan jadi alasan. Ntar nggak mau ngaji alasannya begitu lagi. Yang ada gue belum saya amalin begitu. Ntar jadi alasan lagi. Karena di dalam kitab Minhajul Abidin juga ada keterangannya. Orang yang tidak mau mencari ilmu dengan alasan karena takut tidak bisa mengamalkannya, itu merupakan salah satu bisikan tipu daya setan yang paling besar. Min ma'zomi khawatir syaitan. Termasuk tipu daya setan yang paling besar begitu. Sehingga dia punya pikiran, yang ada gue belum saya amalin, udah dah. Tetap kita kewajiban tolabul ilmi faridotun, itu kewajiban kita, bahkan sangat fardu hukumnya. Tapi setelah itu kita mohon kepada Allah agar kita bisa mengamalkan ilmu kita. Jangan sampai nanti ilmu kita malah jadi hujah yang membuat kita celaka di akhirat. Kemarin kita belajar masalah sabar, masalah syukur, masalah zuhud, segala macam, masalah menerima takdir. Ya.
Terapin itu. Latih diri kita buat menerapkan itu. Jangan sampai nanti ilmu kita jadi hujah buat kita di akhirat. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qol annahu qala yahtipul ilmu bil amali fa in ajabahu wa illa irtahala. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, yahtipul ilmu yahtipul ilmu bil amali. Ilmu itu memanggil-manggil amal, perbuatan. Artinya ilmu yang di diri kita nungguin kita buat nerapin ilmu itu. Ilmu terus setiap hari manggil-manggil amal perbuatan. Nungguin. Mal, sinilah, mal. Amal. Oh, bukan Jamal, bukan. Fa'in ajabahu, jika amal itu menjawab, maka ilmu itu akan tetap berada di diri kita. Wa illa, kalau tidak dijawab dengan amal, irtahala, maka ilmu itu akan hilang. Udahnya hilang, nanti di akhirat jadi hujah lagi. Sama kayak bocah aja, asal dia ngapal terus tiap hari dipakai, pasti bakal terus inget. Kita misalkan jadi imam, udah apal sabihis, kalau lama kita nggak pakai, ntar gue lupa. Dikasih amalan sama guru mana panjang, kalau kagak dipakai-pakai ntar gue lupa ujung-ujungnya. Dulu dikasih amalan apa bacanya ya, ingat awalnya doang. Apa Ustaz? Ya kan tadi, meskipun niatnya untuk mencari itu, tapi kan setiap kita ngaji pasti ada yang kita tenteng pulang, meskipun cuma satu kalimat, meskipun cuma dua kalimat, pasti itu, kecuali yang pules dah, kagak inget pisan. Tadi ngaji bahasanya apa ya? Nah, yang kita tenteng bawa pulang itu yang kita amalin Pak Guru. Meskipun cuma satu kalimat, dua kalimat, cuma satu nasihat yang kita dapat dari awal sampai akhir, ya itu yang kita pakai. Meskipun niatnya nyari pahala. Nggak jadi masalah itu, Go. Cakep. Yang penting asal jangan niatnya karena pengen hajatan aja. Pengen hajatan besok nih ngaji biar ngundangnya enak. Apaan Pak Yusuf? Itu pun masih mending. Nanti lama-kelamaan hilang sendiri niatan seperti itu. Ujung-ujungnya ngarepin ridho Allah lagi aja. Kemarin begitu. Soru ma'ad dunya wa ahliha, tumma soru ma'al akhirati wa ahliha. Kan begitu kemarin. Awalnya bareng sama dunia dan orang yang mencintainya, lama-lama berubah jadi bersama akhirat dan orang-orang yang mencintainya. Dia udah datang ngaji aja udah cakep. Meskipun niatnya masih macam-macam. Nanti gue lama-kelamaan begitu rutin datang,
Udah biasa, udah hilang lihat yang macam-macamnya. Akhlak ya salah satu amal, Bang Budin. Apa amal baik itu? Salah satunya ya akhlak. Kan dulu waktu ada sahabat yang nanya, ya Rasul, ayul a'mal afdol, perbuatan apa yang paling istimewa? Rasul jawab, husnul khuluq, kan begitu, akhlak yang baik. Akhlak pun termasuk amal. Ya kan kayak kemarin kita dalam bergaul di masyarakat dikasih tuntunannya, dikasih batasan-batasan hukumnya. Itu ilmu bergaul itu ya tentunya akhlak, kan gitu. Akhlak ketika kita bergaul itu pun amal perbuatan namanya. Berbakti sama orang tua, terus apa lagi? Sholat di waktunya, itu kan amal juga. Ayul a'mal afdol, kan gitu. Itu satu pertanyaan, 3 jawaban. Ada juga kalau orang kampung kita, 3 pertanyaan, 1 jawaban. Yang pertama, kenapa tempe gosong? Yang kedua, kenapa orang nyebur mati? Yang ketiga, kenapa ada perempuan bunting? Jawabannya 1, telat diangkat. Gitu. Tempe gosong, telat diangkat. Orang nyebur mati, telat diangkat. Ada perempuan bunting juga karena telat diangkat. Udah tuh. Jadi begitu Bang Budin. Akhlak pun termasuk amal perbuatan jadinya. Tartahilu barokatuhu wa tabqa mihnatuhu. Akan hilang barokahnya, yang tersisa tinggal keburukannya. Apa? Jadi yang hilang bukan cuma ilmunya, barokahnya pun hilang. Bisa jadi ilmunya tetap banyak ilmunya. Kitab apa aja bisa dia baca. Tapi barokah ilmunya hilang. Bukan malah ilmunya itu menyelamatkan dia, yang ada sebaliknya, ilmunya malah membuat dia celaka. Karena barokah ilmunya hilang. Tartahilu syafa'atuhu laka min maulahu wa yanqati'u dukhuluhu 'alaika fi hawaijika. Akan hilang syafaat ilmu itu untuk dirimu yang diberikan dari Tuhanmu Azza wa Jalla, dan akan terhenti masuknya ilmu itu kepadamu fi hawaijika pada saat kamu membutuhkannya. Apa? Apa Rahmat? Puntul. Tumpul. Hah? Kuntul. Kalau kuntul mah burung. Burung kuntul. Oh, puntul. Ya, karena pakai kun kali. Udah tuh. Akan terhenti masuknya ilmu itu. Karena kan lagi-lagi ya, kita ini hanya menerima saluran ilmu dari Allah. Selama salurannya masih dibuka oleh Allah, ilmu itu akan terus masuk ke diri kita. Begitu salurannya dipampat, ditutup oleh Allah, ujung-ujungnya begitu kita butuh, susah itu kita carinya. Bahkan kadang-kadang padahal udah jadi gacoan kita tuh baca kuliah,
gacuan kita. Emang lagi dipampet itu ilmunya sama Allah. Lupa itu. Pakai kagak ketemu ujungnya. Laku. Ntar yang belakang ada yang teriak, lakum goblok gitu. Udah tuh. Itu kalau ilmunya udah dipampet. Makanya kita diajarin tuh doa sama Buya kan, Allahumma inni istauda'tuka ma sami'tuhu wa ma qara'tuhu min ustadi fardudhu ilayya inda hajati ilaihi. Kan kita diajarin dari dulu. Tahu masih apa kagak itu? Allahumma inni istauda'tuka, ya Allah saya titipkan kepadamu ma sami'tuhu wa ma qara'tuhu min ustadi. Apa yang saya dengar dan apa yang saya baca dari guru saya. Fardudhu ilayya, maka kembalikanlah ilmu itu kepada saya inda hajati ilaihi, ketika saya butuh kepadanya. Gitu. Jadi kita nitipin ilmu sama Allah. Gitu. Karena lagi-lagi kita yakin bahwa ilmu itu kita terima dari Allah. Kita hanya menerima saluran ilmu dari Allah. Gitu. Apa Bang Ipul? Bacanya. Itu perasaan dari tahun 2000 berapa tuh dari kasih tahu Buya? 2014. Roman-romannya yang ingat saya doang ini. Karena kagak dipakai-pakai, hilang jadinya. Akan hilang, akan terhenti masuknya ilmu itu ketika kamu membutuhkannya. Irtahala likaunihi, baqiya kusyuron. Akan hilang ilmu itu karena dia sudah jadi hanya sekedar kulit saja. Likaunihi baqiya kusyuron, karena dia sudah menjadi hanya sekedar kulit saja. Ibarat kelapa mah tinggal sambuknya doang. Ya namanya sambuk buat apaan? Kagak kepake sekarang mobil udah. Emang masih ada di sini yang nyuci piring pakai sambuk? Fa inna lubbal ilmi al amalu, karena intinya ilmu ya amal. Intinya ilmu ya amal. Cirinya orang punya ilmu ya bisa dilihat dari perbuatannya. Makanya kalau orang padahal ilmunya banyak tapi perbuatannya jauh dari ciri-ciri orang yang berilmu, paling yang ada kita kata-katain doang. Ilmu doang banyak, lagunya bugono, paling begitu. Karena intinya ilmu itu ya amal. Udah tuh. Jelas, Kiai namanya Kiai, cukup. Pak Ketua kali? Belum. Pak Guru kali, Pak Guru enggak. Pak Yusuf? Cukup itu. Dan lagi-lagi ya, kita kalau mau nyayur aja, yang kita cari kan intinya. Yang kita cari santannya. Kalau kelapa, kecuali Bang Heri dah, dia mau nyayur kelapa ya. Sayur dikelapain sama dia. Kalau kita sayur disantanin. Kalau ilmunya cuma kulitnya doang, buat apaan? Kagak bisa diolah.
Yang penting intinya amalnya itu. Karena ilmu baru bisa bermanfaat kalau sudah diamalkan. La tasihhu mutaba'atuka lirrasuli sallallahu alaihi wasallam hatta ta'mala bima qala. Atau hatta ta'malu juga boleh ya. Hatta ta'malu bima qala. Tidak sah pengakuanmu mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga kamu mengamalkan apa yang beliau sabdakan. Kita ngaku menjadi umat Rasul, tapi apa yang beliau ajarkan lewat hadis-hadis nggak kita pakai. Kagak sah ngakunya kagak sah para. Ujung-ujungnya cuma ngaku-ngaku doang jadinya. Ngaku. Ya, kalau cuma ngaku mah siapa gue bisa. Mengaji tapi mengaji. Cukup. Pokoknya dua tadi ya, Al-Quran dan hadis yang ditafsirkan, yang dijelaskan oleh para masyayikh lewat kitab-kitab yang sudah kita pelajari, itu kita pakai, kita terapkan. Agar sah jadinya kita ngaku umat Rasul, sah. Kita ngaku hamba Allah, sah. Hamba Allah. Karena kita sudah menjalankan Al-Quran, menjalankan hukum-hukum yang ada dalam Al-Quran, sah sebagai umat Rasul karena kita sudah mengamalkan ajaran-ajaran beliau lewat hadis. Idza amilta bima amaraka bihi istaqbala qalbaka wa sirraka wa adkhalahuma ala rabbihima azza wa jalla. Apabila kamu mengamalkan apa yang beliau perintahkan kepadamu dengan sabda beliau, dengan ilmu, istaqbala qalbaka wa sirraka, maka ilmu itu akan menghadapkan hatimu dan sirrimu. Wa adkhalahuma, dan memasukkan keduanya ala rabbihima azza wa jalla, ke hadapan Tuhan keduanya azza wa jalla. Ya gampangnya kita akan dibawa oleh ilmu kita untuk mendekat kepada Allah. Kalau kita amalkan, kita akan diajak, digiring oleh ilmu kita untuk bisa sampai kepada Allah. Kalau kita amalkan ilmu itu. Gimana bisa sampai? Gimana bisa masuk ke hadirat Allah? Kalau ilmu yang kita punya belum kita terapkan. Allah. Ilmuka yunadika walakinnaka la tasma'uhu. Ilmu yang kamu miliki setiap hari memanggil-manggil kamu. Ayolah kerjain, ayolah amalin. Setiap hari tuh bilangin kita. Walakinnaka la tasma'uhu. Akan tetapi kamu kagak denger. Kagak denger. Kayak yang ada di surah apa itu? Surah Musad. Tahu dah ya. Ada ayatnya di surah Al-Jasiyah itu. Al-Jathiyah. Wa adallallahu ala ilmin. Allah bikin sesat orang itu dalam keadaan berilmu. Padahal ilmunya banyak tapi sesat. Kenapa? Karena ilmunya kagak dipakai. Wa khatama ala sam'ihi. Dan Allah tutup kupingnya. Sehingga ilmu manggil-manggil dia, ngajak dia buat ngamalin ilmu, kagak denger jadinya. Wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala ala basarihi gishawa. Itu adanya di surah Al-Jasiyah. Kagak denger, ilmu ngajak kita buat ngamalin tiap hari, tapi karena hati kita ini
ditutup oleh Allah. Nggak dengar juga. Satu, mungkin karena kebanyakan pikiran. Yang kedua, karena hati kita masih dikuasai oleh nafsu, makanya dorongan untuk ngamalin ilmu nggak kedengeran sama kita. Kalah lagi sama nafsu. Makanya di awalnya Allah bilang juga, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu. Apakah kamu tidak melihat orang-orang yang menjadikan hawanya, menjadikan nafsunya sebagai Tuhannya, sampai dia kalahkan ilmunya yang dia udah tahu kagak dipakai, tapi dia malah ngikutin nafsunya. Ilmunya setiap hari ngajak dia buat meraktekin, buat berbuat baik, tapi karena hatinya masih dikuasai nafsu, jadi nggak denger ajakan itu. Walakinnaka la tasma'u li'annahu la qalba laka, karena kamu tidak memiliki hati. Kalaupun ada hatinya, masih dikuasai nafsu, masih kotor. Isma'hu bi'udhuni qalbika wa sirrika. Dengarkanlah ajakan ilmu itu dengan telinga hatimu dan sirrimu. Waqbal qaulahu, terimalah ucapannya. Fa innaka tantafi'u bihi, maka kamu bisa mengambil manfaat dengan ilmu. Apa sih Pak Rahmat? Ya itu emang penyakit kita. Sadarnya telat mulu. Begini baru udah pada diem aja, kepentog. Apa Budin? Kekemplang lagi. Ini pakai telinga hati ini ya. Ya lagi ngaji begini mau orang kagak kepikiran macam-macam. Jadi dengernya pakai telinga hati. Terus begitu di rumah, bahkan kalau yang hatinya lagi lempeng banget mah sampai nangis-nangis dapat nasihat begini. Ntar begitu pulang mulai datang dah pikiran atu pikiran. Lupa lagi udah ketutup lagi kuping hatinya. Al ilmu bil amali yuqarribuka ilal alimil munazzili lil ilmi. Ilmu yang diamalkan. Al ilmu bil amali artinya ilmu yang diamalkan. Yuqarribuka ilal alimil munazzili lil ilmi, akan mendekatkan dirimu kepada zat yang maha alim, yang menurunkan ilmu. Dikit lagi ya. Idza amilta bihadzal hukmil ladzi huwal ilmul awwalu naba'at alaika ainul ilmit tani. Apabila kamu mengamalkan hukum-hukum ini yang merupakan ilmu yang pertama, akan muncul di hatimu mata air ilmu yang kedua. Yasiru indaka ainani tajriyani al hukmu wal ilmu yukhshi al hukmu wal ilmu zahiri wal batini yukhshi qalbaka. Jadi yukhshinya kita taruh belakangan ya. Akan muncul pada dirimu dua mata air yang terus mengalir, yaitu mata air hukum dan mata air ilmu yang zohir dan yang batin. Dua-duanya itu ilmu zohirnya dikasih oleh Allah, ilmu batinnya pun dikasih oleh Allah.
yukhshi qalbaka, yang itu membuat takut hatimu, membuat hatimu tunduk kepada Allah. Udah. Kiai, amin Kiai. Cukup. Pak Ketua kali. Ya, Pak Yusuf, ilmu hak syariat dan ilmu hakikat. Jadi ilmu yang kita terapkan lewat lahiriah dan ilmu yang kita terapkan lewat batiniah. Jadi dua-duanya, ilmu zahir dan ilmu batin, ilmu syariat dan ilmu hakikat. Hina idzin yajibu alaika zakatu dzalika. Kalau sudah seperti ini, barulah kamu berkewajiban untuk membayarkan zakat ilmu itu. Apa Yusuf? Nah, ilmu gak ada zakatnya, bukan harta doang. Karena kan yang Allah berikan buat kita bukan cuma harta doang. Makanya badan kita ada zakatnya, ruh kita ada zakatnya, ilmu kita ada zakatnya, apalagi harta. Pengetahuan ada bahasannya di kitab-kitab. Kalau buat Bang Abi mah, ntar dulu Bang Abi. Belum kewajiban zakatin ilmu, belum. Ya kalau udah ngamalin ilmunya, baru kewajiban membayarkan zakat ilmu. Kalau belum ngamalin mah belum. Tuasi bihil ikhwana wal muridina. Yang kamu berikan zakat ilmu itu kepada kawan-kawanmu dan para murid. Orang-orang yang sedang berjalan menuju Allah. Apa? Ya, kita punya ilmu, kemudian kita amalkan. Nah, setelah kita amalkan, kita kewajiban bayar zakat ilmu. Caranya dengan memberikan ilmu itu kepada kawan-kawan kita dan orang-orang yang sedang berjalan menuju Allah. Zakatul ilmi nashruhu. Zakatnya ilmu yaitu menyebarkannya. Apa? Apa sebab? Ya itulah, ada yang kelewat Bang Budin. Jadi mengamalkan ilmu itu beda dengan menyebarkan ilmu. Kalau ngamalin ya buat diri kita itu ngamalin. Kita tahu cara sholat yang benar kita pakai, itu namanya ngamalin ilmu. Kalau menyebarkan ilmu kita ajarin orang lain. Beda. Ilmu udah ngamalin artinya udah nyebarin aja, udah ngajarin aja. Pakai dulu. Lagian kita sendiri aja sering ngalamin kalau kita bilangin temen kita dengan ilmu yang udah kita pakai, kita praktekin, enak nyampeinnya. Enteng. Apa Rahmat? Kayak orang punya amalan aja, dia dapat amalan dari gurunya, udah ketahuan hasilnya, rumahnya udah gede, mobilnya udah cakep, duitnya udah banyak, ngajarin temennya, nih baca ini nih, kalau pengen kaya mah gue udah ada nih hasilnya. Gitu. Lah emang dia gue masih susah, pakai ngasih amalan buat kaya. Ngasihnya gue agak enak. Kita ngajarin temen, nih kalau pengen keluarga lu akur, bini kudu begini nih, sama bini. Tapi dia gue sama bini ribut mulu, gitu. Kan kagak enak ngajarinnya. Gitu. Paling dibalikin doang.
Kalau kita udah ngamalin mah ngajarinnya gue enak. Apa Ustaz? Kayak kita misalkan dah baca masalah azimah kemarin. Ayo kita perbaiki sholat kita, kerjain sholat dengan rapi. Kalau kitanya belum ngerjain yang begono, kagak enak ngajarinnya itu. Paling dibalikin doang lah, Ustaz gue masih begono sholatnya. Yang wajib zakat ilmu itu kalau dia udah ngamalin. Jadinya enak, ngajarinnya buat orang-orang enak. Apa Ustaz? Begitu ya? Ustaz Badun ngajarin temennya, orang mah kalau zikir bangsa lamaan dikit 2 jam, 3 jam. Lah dia kok baru 15 menit wiridnya. Agak enak ngajarinnya. Dan lagi kalau belum diamalin, susah buat masuk ke hati orang yang kita bilang itu, susah masuknya. Karena kita sendiri belum dapat buahnya. Ibaratnya lagi groin orang aja, no kalau mau rambutan no, pohon gue petik no. Pas datengin kagak ada buahnya lah. Tadi suruh metik, ini kagak. Kagak enak jadinya. Kalau udah kita amalin mah enak, ngajak orang gak enak jadinya. Kita ngajak, ayo sedekah, ayo infak. Kita gue pelit, susah. Kagak enak jadinya. Dan itu sulit diterima oleh yang dengerin. Karena kita belum ngamalin. Zakat ilmu itu namanya. Zakatul ilmi nashruhu. Wa da'watul khalqi ilal haqqi azza wa jalla. Dan mengajak makhluk untuk mendekat kepada Allah azza wa jalla. Itu zakat ilmu. Menyebarkan ilmu yang sudah kita amalkan dan ngajak masyarakat untuk mau ingat, mau mendekat kepada Allah azza wa jalla. Itu. Dah, jam 1:30. Sebelum saya tutup, kayak namanya kali. Cukup pasani kali? Cukup sesatiri? Enggak. Kita hadiahkan pahala ta'lim kita pada malam hari ini untuk para orang tua kita dan guru-guru kita. Dan kita mohon kepada Allah agar Allah selesaikan pembangunan pondok pesantren Az-Ziyadatus Sholihat dengan segera. Juga Allah kirimkan para dermawan dan donatur yang membantu pembangunan pondok pesantren Az-Ziyadatus Sholihat. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin sholihah wa ila hadratin nabi al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahi rabbil alamin.